Baiklah, video ini akan membahas soal-soal tentang gelombang stasioner. Oke, sebelumnya gelombang stasioner merupakan gelombang yang amplitudonya selalu berubah. Ada dua jenis gelombang stasioner. Yang pertama adalah gelombang stasioner pantulan ujung bebas. Persamaannya nanti adalah fungsi T ada di sinus. Nah, kemudian untuk letak perut dan simpul, di mana perut atau puncak dari titik pantul, M-1 kali setengah lambda untuk perut ke N atau ke M boleh. Dan letak simpul ke M atau ke N sama, tapi rumusnya adalah 2M-1 kali seperempat lambda. Kemudian yang kedua, ujung pantul terikat. Ini bentuknya fungsi T ada di cos, letak perut dan simpul kebalik atau dibalik dari ujung bebas. Nah, coba kita lihat contoh nomor 1, yaitu soal UN 2016 yang lalu. Sudah senar panjangnya 2 meter, berarti diketahui L adalah 2 meter panjang senar. Salah satu ujungnya dan ujung lain digetarkan, diikat, sehingga terbentuk 5 simpul. Jumlah simpul sebanyak 5 buah. Yang ditanya letak perut kedua. Jadi jarak perut kedua adalah berapa gitu. Nah, karena ini senar ini masuk ujung terikat ya, ujung terikat. Kenapa? Karena kedua ujungnya diikat. Ada 5 simpul. Jadi kalau kita gambarkan simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5. Jadi kalau kita buat simpul yang dimaksud tadi nih, simpangannya 0 ya. Ujung kiri diikat, ujung kanan juga terikat tentunya, walaupun di sini ada vibrator ya. Oke, kita lihat dari ujung kiri ke ujung kanan itu terbentuk satu gelombang tambah satu gelombang lagi, ada 2 gelombang ya, 2 gelombang. Berarti 2 gelombang ini atau 2 lambda berjarak 2 meter, maka panjang gelombangnya adalah 1 meter. Ini yang pertama yang harus kita tahu. Nah, kemudian letak perut kedua tadi itu bisa 2 cara. Yang cara pertama, kita lihat pakai rumus. Tadi kita sebut terikat ya. Ujung terikat itu adalah simpul, yaitu terbentuk jarak simpul yang kedua. Berarti kita pakai M kali setengah lambda gitu. Tapi itu kalau simpul, kalau perut 2M-1. Nah, tadi disebutin adalah perut kedua, X perut kedua, maka rumusnya adalah perut 2 kali M-1 kali seperempat lambda gitu ya. Nah, tadi dia adalah gelombang stasioner ujung terikat gitu. Nah, berarti 2 dikali 2 kurang 1 dikali seperempat kali 1. Berarti 4 kurang 1, 3 dikali seperempat atau 3/4 meter. Jadi jarak perut kedua tadi adalah 3/4, jawabannya B. Nah, atau bisa juga kita lakukan dengan cara sketsa gambar. Ini tadi namanya adalah titik pantul. Nah, dari sini kemari ini adalah perut 1, perut 2 dari sini. Kita lihat ya, ini kemari setengah lambda, ini kemari seperempat lambda. Berarti jaraknya
kita sebut namanya X perut kedua adalah setengah gelombang ditambah seperempat gelombang. Jadinya adalah 3/4 gelombang. 3/4 tadi lambdanya adalah 1. Jadi ketika dikalikan hasilnya 3/4 meter. Jadi cara 1 atau cara 2 sama aja. Itu untuk soal nomor 1. Kita lihat soal nomor 2. Suatu gelombang stasioner mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 5 px sin 50 pt. X dalam meter dan T dalam sekon. Jarak perut dan simpul berurutan. Jadi pertama sekali kita harus ngerti bahwasanya ketika suatu gelombang stasioner itu ini adalah perut, ini adalah simpul, ini berurutan atau berdekatan, maka jaraknya adalah seperempat dari panjang gelombang. Jadi jarak perut simpul berdekatan adalah seperempat gelombang. Itulah pertanyaannya, ditanya nilainya berapa. Oh, jadi kalau dua perut berurutan pasti seperempat lambda itu. Berarti lambdanya dulu kita cari. Nah, kita lihat tadi gelombang stasioner persamaan ini bahwasanya 10 pi kali T adalah omega T, berarti ini omega. Kx 5 pi berarti adalah K. Jadi dengan kata lain, K yang rumusnya 2 pi per lambda, berarti lambdanya adalah 2 pi per K. Itu. Nah, 2 pi, K-nya adalah 5 pi, berarti isinya 2/5, satuannya meter. Sehingga dari sini bisa kita dapatkan X perut simpul berurutan adalah seperempat dikali 2/5. Hasilnya adalah 1/5 atau 0,2. Jadi jawabannya di itu UN 2010. Kita lihat soal yang berikutnya. UN 2012. Seutas kawat bergetar menurut persamaan. Jarak perut ketiga. Ini perut ketiga. Ditanya X perut 3 berapa. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu bahwasanya ini bebas atau terikat misalkan ya. Nah, fungsi T ada di cos. Berarti ini adalah ujung terikat. Gitu. Nah, kemudian Kx pi per 3 adalah nilai K. Jadi kita buat di sini nilai K-nya adalah pi per 3. Nilai omeganya, omega T adalah 40 pi ya. Jadi 40 pi adalah omega. Nah, sekarang karena ditanya perut ketiga, ini adalah ujung terikat, maka rumusnya 2M min 1 kali seperempat lambda, itu perutnya. Nah, perut ketiga berarti 2 kali 3 kurang 1 kali seperempat lambda. Nah, kita hitung 6, 5 kali seperempat, 5/4 dikali lambdanya. Lambdanya kita cari dari rumus K. Dimana tadi kita ulang lagi, K 2 pi per lambda, berarti lambda adalah 2 pi per K. Kira-kira gitu. Jadi K-nya sendiri kita gantikan pi per 3, berarti 2 pi dibagi pi per 3 hasilnya adalah 6. Maka lambdanya tadi digantikan 6, maka hasilnya adalah 30/4.
Nah 30/4 kalau bagi 2 15, bagi 2 7,5. Jawabannya adalah yang B. Kita lihat yang berikutnya. Nomor 4. Jarak antara dua perut berdekatan pada sebuah gelambang stasioner 20. Kita tuliskan dulu, diketahui jarak perut dengan perut berdekatan adalah 20 cm. Jika frekuensinya adalah 800 Hz, yang ditanya berapa cepat lambat V gitu. Nah, ini dulu kita artikan. Dua perut berdekatan itu kita artikan ya, misalkan kita gampang lagi gelombang stasioner. Ini perut, ini perut. Nah, jadi kita hitung ini kemari seperempat, ini kemari seperempat. Jadi X perut berdekatan adalah seperempat tambah seperempat, sama dengan setengah gelombang gitu. Nah, jadi ketika jarak perut berdekatan setara setengah gelombang yang nilainya 20 adalah setengah lambda, maka lambdanya bisa kita dapatkan 2 kali 20, 40 cm. Itulah panjang gelombangnya jika jarak dua perut berdekatan adalah 20. Sekarang berapa V-nya? Kita tinggal V adalah F kali lambda. Nah, sekarang F-nya adalah 800, lambdanya adalah 20 cm, atau 0,2 kita ubah dalam meter. Maaf, 0,4 tadi ya. Jadi sama dengan 320 meter per sekon. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Kita lihat yang berikutnya. Soal UN 2017 yang lalu. Persamaan gelombang stasioner pada dawai gitar dinyatakan seperti ini. Simpangannya, dari persamaan tersebut letak perut ke 1, perut X, perut 1 gitu. Nah, kita lihat lagi, fungsi T ada di cos, berarti dia adalah terikat, maksudnya gelombang stasioner ujung terikat gitu. Nah, jadi karena dia ujung terikat, jarak perut ke 1, untuk terikat perut itu rumusnya 2M min 1 dikali seperempat lambda gitu ya. Nah, sekarang M-nya kita gantikan 1 dikurang 1, berarti nilainya seperempat lambda. Nah, kita cari dulu lambdanya berapa, yaitu dari nilai K, X. Jadi K berdampingan dengan X, maksudnya yang ini. Nah, jadi nilai K yang besarnya 20 pi, padahal lambda itu adalah 2 pi per K, berarti 2 pi dibagi 20 pi, maka lambdanya adalah 0,1 meter. Nah, ini kita substitusi, berarti seperempat kali 0,1 meter. Kalau ubah ke senti, kalikan 100, 100 bagi 2, bagi 4, 2,5 cm. Itu perut ke 1. Nah, kalau perut kedua ini diganti dengan 2, berarti bilangannya nanti adalah 3, maka dikali 3 ini jadi 7,5. Perut ketiga berarti ini 3, 6, 5 kali 2,5 adalah 12,5. Iya, sebenarnya ketika udah ketemu 2,5 udah dipastikan jawabannya nih.
Itu untuk UN 2017 lalu ya. Kita lihat soal berikutnya. Gelombang merambat sepanjang tali yang dipantulkan ujung bebas. Nah, ini udah ada namanya, sehingga terbentuk gelombang stasioner. Simpangan suatu titik P yang berjarak X dari titik pantul punya persamaan. Fungsi T ada di sinus ya, ujung bebas 4 cos 5 px sin 50 pt. Cepat rambat yang ditanya berapa besar V. Iya. Oke, pertama kita pastikan K berdampingan dengan S, Kx adalah 5pi yang ini. Dan omega T berdampingan dengan T ini adalah omega adalah 20pi. Nah, sementara K bisa kita peroleh lambda yaitu 2pi per omega 2pi per K, maaf. 2pi dibagi 5pi. Nah, sementara frekuensi adalah omega dibagi 2pi, omeganya 20pi dibagi 2pi, 10. Ini tadi 2 per 5. Nah, karena ditanya tadi berapa kecepatan, maka V sama dengan F kali lambda. Sekarang coba kita lihat, F-nya adalah 10. Lambdanya 2 per 5, berarti jawabannya adalah 4 meter per sekon. Ya, C untuk soal tersebut. Tahu, bisa juga kita buat kalau V itu bisa langsung omega per K. Ini kalau mau rumus sifatnya. Omeganya berdampingan dengan T adalah 20pi. K-nya berdampingan dengan X adalah 5pi. 20 bagi 5 adalah 4. Langsung nemu ya. Oke. Nah, itu untuk soal nomor 6. Nah, untuk soal berikutnya ya. Ya, di sini ada satu sifat gelombang ya, ini teori, mungkin bisa kalian baca di LKS ya, dapat dipantulkan ya. Ciri-ciri gelombang bunyi satu soal nanti bisa dilihat di KS ya, isi ujiannya. Nah, oke,